Halo teman-teman, rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Yulistina Kuswindarti. Saya adalah guru kelas 6 SD Katolik Santa Maria 1 Kota Kediri, Jawa Timur. Kota kecil di Jawa Timur yang terkenal dengan kota tahu dan sambal tumpang, yang kalau mungkin teman-teman dari kota-kota lain belum pernah datang ke kota Kediri, silahkan mampir, silahkan berkunjung ke kota saya yang indah, kota yang kecil namun tenang dan damai. Di video saya yang kedua ini masih tentang video pengimbasan, tetapi ini yang bagian kedua ini saya mengambil dari hasil saya bekerja selama mengikuti BIMTEK. Jadi setiap halaman, setiap laman yang saya buka itu saya foto. Jadi mohon maaf kalau hasilnya tidak maksimal. Jadi ini saya foto satu-satu yang saya rasa penting, mulai dari awal seperti yang saya jelaskan di video yang pertama, bahwa nanti kita akan disambut dengan selamat datang, kata pengantar, dan kita akan melaksanakan prates. Nah, ya, ini kan kita akan belajar tentang konsep asesmen nasional, bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana bentuk soalnya nanti. Seperti kita ketahui di tahun 2021 ini kita akan melaksanakan AN, Asesmen Nasional. AN tidak sama dengan UN. AN bukan UN. Banyak sekali perbedaannya. Apa perbedaannya? Teman-teman nanti bisa membaca dari setiap laman dalam BIMTEK ini. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil tentang apa itu asesmen nasional yang digulirkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Di sini juga ada evaluasi tentang ujian nasional yang kita lakukan selama ini, beberapa tahun ini. Dan juga ada daftar tanya jawab kebijakan ujian nasional. Mengapa tahun 2020 itu tahun terakhir bagi UN? Kita tahun ini dan tahun yang lalu ya tidak ada UN karena pandemi corona yang belum usai. Kemudian dalam AN ini nanti ada penekanannya, ada di numerasi dan literasi, tetapi tetap diadaptasi atau tetap dimasukkan secara terpadu dalam semua mata pelajaran. Dari BIMTEK ini nanti kita juga akan tahu bahwa AN itu bukan UN. Di situ dijelaskan secara detail perbedaannya. Dan perlu diketahui juga, mungkin teman-teman yang lain yang sudah BIMTEK, yang sudah bahkan mungkin belum BIMTEK tetapi sudah banyak membaca dari sosial media atau dari buku-buku, dari berbagai sumber, bahwa AN bukan penentu kelulusan anak-anak kita. Karena AN tidak seperti UN yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Oh ya, mungkin kalau teman-teman tadi melihat itu saya ada yang salah. Saya mengerjakannya ada yang salah. Kalau ada yang salah dibetulkan loh. Jadi kalau betul itu korek, kalau salah inkorek. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi bukan penentu kelulusan. Kalau di SD dilaksanakan di kelas 5, SMP di kelas 8, SMA di kelas 11. Supaya saat di kelas itu langsung diketahui apa kesulitan belajar dari anak-anak, apa saja kendalanya, sehingga nanti masih bisa ada waktu untuk memperbaiki. Jadi setelah ini orang tua juga tidak perlu bingung-bingung lagi harus membayar mahal untuk guru les atau bimbingan belajar. Guru-guru juga tidak stres, juga tidak kalau bahasa saya itu sepaneng kalau mau UN ya.
Ya tapi bukan berarti kita santai-santai, anak-anak santai-santai, anak-anak menjadi loyo, kita menjadi lalai. Tidak ya rekan-rekan yang luar biasa. Kita tetap pada semangat kita tetap pada panggilan kita sebagai seorang pendidik, bahwa tugas kita tidak hanya membekali anak-anak dengan ilmu, dengan hafalan-hafalan yang mungkin akan mereka lupakan sebentar lagi, tetapi juga dengan karakter yang baik, juga dengan sikap yang baik, bagaimana mereka bisa beradaptasi dalam kehidupan nanti. Di situ juga ada contoh-contoh soal AN, bagus ya. Jadi kalau soal UN itu kan hanya pilihan ganda. Kalau AN tidak, ada pilihan ganda lengkap, ada kemudian pilihan benar salah, ada isian, ada uraian. Saya menyampaikan ini tanpa teks, jadi ya apa yang ada di isi hati saya, pikiran saya sampaikan di video ini. Mohon maaf kalau kalimat-kalimat saya kurang tertata rapi. Saya yakin rekan-rekan sudah paham tentang AN ini, karena kita kan sudah angkatan 10, kakak-kakak kita angkatan 1 sampai 9 itu sudah luar biasa, sudah duluan. Ya, syukurlah saya berhasil menyelesaikan semua tugas-tugas di BIMTEK ini. Ya, lumayan sedikit kerja keras lah, tapi sedikit kok. Ya, kalau lelah ya memang lelah, tapi karena kita lakukan, saya lakukan dengan gembira, berakhir juga dengan gembira. Rekan-rekan bisa membaca ini, semoga bermanfaat, semoga ada gunanya, meskipun sangat sederhana. Memang sih agak panjang-panjang, membacanya harus beberapa kali, tetapi ya enggak apa-apa, kita kan guru belajar. Yang belajar kan tidak hanya murid, guru kan juga harus belajar. Kita kan juga harus memperbaiki diri, menaikkan level kita. Ya meskipun saat ini kita sedang dalam masa pandemi, bukan berarti kita loyo, bukan berarti kita berkurang semangat. Tetapi semangat itu harus tetap berkobar. Kita berharap pandemi ini bisalah sedikit mereda, sehingga nanti kita bisa tatap muka, bisa bertemu dengan anak didik kita. Setahun ya kita tidak berjumpa dengan anak-anak. Tepat nanti 16 Maret bulan depan itu corona ulang tahun, 1 tahun lockdown di negara kita, dan sampai sekarang sepertinya belum ada tanda-tanda pemulihan. Ya, sambil membaca sekilas-sekilas, sambil mendengarkan suara saya, di sini kita belajar tentang berbagai macam hal, tentang pembelajaran untuk persiapan asesmen. Oh ya, asesmen itu nanti tidak hanya dilakukan untuk siswa, tetapi kepala sekolah dan guru juga akan melaksanakan AN, asesmen nasional. Siswa juga tidak semua, karena akan diambil secara acak. Oke, ini saya sudah selesai, sudah komplit. Terima kasih teman-teman, sehat selalu.